Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi. Nah, kali ini kelanjutan dari program linear yang ketiga kemarin ya. Tapi kali ini kita akan khusus membahas tentang contoh soal. Nah, di mana contoh soalnya ini lebih ke mencari si fungsi optimum atau minimumnya gitu. Maaf, fungsi optimum untuk maksimum atau yang minimum gitu. Kalau kemarin kan kita memang sudah belajar tentang teoremanya ya, kemudian contoh soalnya juga sudah ada, tapi kan baru sekedar mencari banyak itemnya gitu. Nah, kalau di sini tuh kita sudah masuk ke dalam pencarian berapa keuntungan dan sebagainya, memang yang titik akhirnya lah gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal, dimana contoh soalnya ini tuh juga ada di kemarin ya, di materi yang kemarin, cuman yang ini kan kemarin kayak kita bahas karena hanya sebagai contoh kasus aja. Oke, baiklah. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos itu 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Nah, penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Nah, model U sendiri dia memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Nah, dan model V-nya dia memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Nah, laba dari masing-masing model V itu adalah 20.000 dan model U adalah 15.000. Nah, berapa pendapatan maksimum yang diperoleh penjahit tersebut? Oke. Nah, kalau nanti kalian memperoleh soal yang seperti ini, oke, seperti yang sudah-sudah, maka langkah pertama kita otomatis adalah memisalkan. Oke. Kita buat permisalannya terlebih dahulu. Penyelesaian. Oke. Misal. Nah, untuk permisalan ini kalian lihat sebagai tujuannya itu apa gitu. Nah, ternyata tujuannya di sini itu kan mencari keuntungan maksimum, di mana keuntungan maksimum ini kita bisa cari dari laba model V dan model U. Nah, berarti dari sini jelas permisalannya itu adalah si pakaian model V dan pakaian model U gitu. Nah, langsung aja kita pakai model U. Nah, karena di sini yang dibahas duluan untuk persediaannya ya. Model U-nya dulu, berarti kita misalkan yang U-nya X. Sebenarnya bebas sih kalau kalian mau nulis si model U-nya itu pakai Y juga nggak apa-apa. Di sini saya lebih prefer ke X. Oke, nah kalau sudah seperti ini baru masuk ke model matematika. Nah, untuk model matematika, kalau kalian ketemu kasus yang seperti ini akan lebih enak kalau kalian menggunakan tabel. Oke. Nah, di sini adalah kain yang polos sama yang garis. Kemudian di sini ada model pakaian, ada model U, kita umpamain X ya. Terus model V, kita umpamain Y. Nah, oke. Nah, kalau udah di sini adalah stoknya. Stok kainnya. Nah, untuk membuat model U di sini kan dia memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Berarti untuk polosnya dia memerlukan 1 meter dan bergarisnya dia butuh 3 meter. Kemudian untuk model V dia memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris.
Kemudian stoknya, nah stok kain polos di situ dia punya 20 meter nih ya. Kemudian untuk bergarisnya dia punya 45. Nah, dari sini gimana model matematikanya? Nah, oke, untuk model matematikanya berarti adalah yang pertama, oke, berarti ke sini ya. Karena stoknya di sini, berarti 1x plus 2y. Oke, 1x plus 2y. Karena dia cuma punya stok 20, berarti tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang kedua ada 3x plus 1y, itu kurang dari sama dengan 45. Oke, nah dari sini baru kita masuk ke menentukan titik potong. Oke. Nah, ini yang soalnya tadi ya. Oke, menentukan titik potong. Sebenarnya dari sini kalian bebas sih. Mau titik potong dulu atau langsung grafik gitu. Tapi kalau saya sih lebih enakan titik potong supaya nanti tinggal masukin angkanya. Oke, tadi dari dua persamaan. Oke, dari persamaan pertama dulu ya. Itu ada x plus 2y. Nah, kan tadi tandanya kurang dari ya, tapi kita pakai sama dengan aja supaya lebih mempermudah. Kemudian oke, kita cari titik potongnya. Aduh, maaf ya, di sini jadinya malah miring. Ini titik x, ini y. Ini x, y. Oke, nah ketika x-nya 0 berarti y-nya berapa nih biar jadi 20? Oke, berarti 2 kali 10 ya biar jadi gitu. Terus kita misalkan ketika y-nya 0, berarti ketika y-nya 0 berarti kan 2 kali 0 ya, 0 berarti x sama dengan ya 20. Berarti titik potong yang diperoleh adalah 0,10 dan 20,0. Oke. Kita gambarkan di grafik. Ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, 0,10. Nah, misalkan di sini ya 10-nya. Terus 20,0. Oke, misalkan di sini. Dari sini kita tarik garis. Nah, gini. Dan dia kan kurang dari tadi, berarti arsirannya pasti ke bawah ya. Oke, sekarang titik potong yang kedua. Oke, titik potong yang kedua tadi persamaannya adalah 3x plus y itu kurang dari 45, kita bikin sama dengan aja. Oke, ini x, ini y, x, y 0. Nah, gini ya. Oke, ketika x-nya 0 berarti berapa y? Oke, kalau 0 berarti kan di sini otomatis 0 ya. Berarti y-nya adalah 45. Nah, kalau di sini 0 berarti berapa x-nya? Oke, 3 kali berapa biar jadi 45? Iya, 15. Oke, berarti 0,45. Di sini 15,6. Oke, 0,45 di sini ya. 45. 15,0. Oke, berarti sebelum ini berarti 15. Dari sini kita ambil garis nih. Nah, sehingga dia berpotongan di sini. Nah, karena untuk suatu barang, berarti kan otomatis dia lebih dari ya si x dan y-nya. Nah, berarti yang kita arsir adalah di sebelah sini. Oke, hanya sampai sini aja, nggak boleh lebih. Karena kalau barang kan nggak boleh sampai negatif gitu. Oke, nah sekarang kita mau mencari tahu nih titiknya ini tuh berapa gitu.
Oke, yang ketiga. Oke, titik potong 2 garis. Oke, dari 2 persamaan ya tadi ya, X plus 2Y sama dengan 20 dengan 3X plus Y sama dengan 45, sorry. Nah, kita lihat di sini adakah variabel yang memiliki koefisien sama? Nggak ada ya, yang di sini 1 dan 3, sini 2 dan 1. Nah, kita samain aja yang Y karena dia lebih kecil angkanya. Oke, kita sama-sama jadiin 2. Karena mau sama-sama kita jadikan 2, otomatis yang 2 itu cuma kita kalikan 1 karena dia sudah 2. Terus yang ini kita kaliin 2. Nah, kalau udah kita kali nih. Karena dikaliin 1 jadi nggak ada yang berubah ya dari persamaan yang pertama. Kemudian yang ini kita kaliin 2, berarti 3 kali 2, 6X ditambah 2Y sama dengan 90. Oke, lalu kita kurangkan, X dikurangi 6 berarti adalah min 5X. Kemudian ini habis, 20 kurangi 90 yaitu min 70. Nah, berapa nilai X? Berarti nilai X-nya adalah min 70 dibagi 5. Oke, yaitu berapa? 14. Oke, sekarang kita mencari titik Y-nya. Berarti X plus 2Y sama dengan 20. X-nya adalah 14. Oke, 2Y sama dengan 20 kurangin 14. Nah, berarti Y-nya sama dengan 20 kurangi 14 kan 6 ya. Berarti 6-nya kita bagi dengan 2. Berarti sama dengan 3. Nah, berarti titik yang diperoleh X, Y-nya adalah 14,3. Nah, berarti di sini ini adalah 14,3. Nah, kalau sudah seperti ini, nah selanjutnya adalah kita menentukan fungsi optimum. Fungsi optimum. Nah, untuk fungsi optimum di sini adalah tujuannya kita mencari pendapatan maksimum gitu ya. Berarti fx, y-nya. Nah, ini kan tadi dibilang bawang modal V-nya dijual dengan laba 20.000 per pieces dan modal U-nya adalah 15.000 per pieces. Otomatis fungsi optimumnya adalah si X-nya itu kita kaliin dengan 15.000 dan Y-nya kita kalikan dengan ya 20.000. Nah, kemudian di sekitar daerah hasil ini ada berapa titik yang terjadi? Ya, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Yang pertama 0,0 jelas ini enggak ya, karena kita mau membuat suatu produk gitu, mencari keuntungan. Jadi kalau 0,0 itu kan berarti barangnya enggak ada. Berarti kan dia enggak masuk sebagai fungsi optimum. Terus yang ini itu adalah 0,10. Nah, karena ada salah satu yang 0, berarti ini termasuk bukan fungsi optimum. Oke, di sini saya singkat OPT ya. Terus begitu juga dengan yang ini, si 15,0. Nah, di sini dia juga bukan fungsi optimum. Terus yang terakhir di sini ada si 14,5. Ini 14 ya. Nah, 14,5 ini kita masukkan ke persamaannya. Berarti 15.000-nya ya. Ini kita kaliin dengan 14. Terus si 20.000-nya itu kita kaliin dengan 5. Oke, sehingga sama dengan 15.000 kali 14 itu berapa? Iya, 210. Kemudian 20.000 kali 5, iya, dia 100. Nah, baru kita jumlah nih. Nah, 210 tambah 100.000 berapa?
Iya benar hasilnya. Sorry, maaf ini 3 ya. Ini 3. Maaf, ini 60.000. Oke, berarti 270.000. Nah, oke. Nah, jadi inilah pendapatan maksimum yang diperoleh penjahit. Jadi pendapatan maksimum yang diperoleh penjahit adalah yaitu 270.000. Nah, oke, demikianlah hasilnya untuk soal yang nomor 1 ini.